Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa qurrati ayunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat as-sa'imin was sa'imat rahimakumullah wa as'adakumullah. Hari ke-12 kita bertemu lagi pada hari ini di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Kita tetap masih diberi kesehatan, tetap iman dan Islam. Allah tetap memberikan perlindungan kepada kita walaupun musim pandemi belum berlalu, tapi kita masih diberi kesehatan, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari bala musibah. Semoga hal ini senantiasa mengiringi langkah kita dalam beraktivitas, dalam beribadah, sehingga kita semua tenang beribadah, tenang beraktivitas tanpa ada halangan dan rintangan sedikit pun. Itu yang diharapkan. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, al muslimin wal muslimat, as-sa'imin was sa'imat rahimakumullah. Ibadah puasa adalah satu ibadah yang diwajibkan kepada kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kadangkala terisi 29, kadangkala terisi 30. Selama Ramadan, bila mana kita melakukan ibadah, pahalanya dilipat gandakan. Tapi yang sangat pada kita memprihatinkan, bila mana kita melakukan ibadah, di mana ibadah tersebut dilipat gandakan pahalanya, tapi kita masih melakukan hal-hal yang dapat menghapus semua pahala sebesar apapun. Oleh karena itu, kita sebisa mungkin menghindari pekerjaan-pekerjaan di mana pekerjaan tersebut menjadi penghapus pahala kita. Saya kasih contoh pada kesempatan kali ini. Ada 5 orang yang walaupun dia itu sholatnya tidak dianggap oleh Allah. Nah, ini salah satu contohnya. Saya kira bukan hanya sholat saja, dan ibadah yang lain juga tidak akan pernah dianggap. Mengapa sholat ini yang disebut? Karena sholat adalah ummul ibadah. Sholat itu imaduddin. Sholat itu adalah pokok dari ibadah. Sholat itu adalah tiang agama. Sehingga sholat yang disebut, bukan puasa. Jadi kalau sholat sudah tidak dianggap, apalagi puasa. Kalau sholatnya sudah tidak dianggap, apalagi zakat. Kalau sholatnya sudah tidak dianggap, apalagi haji. Siapa kira-kira 5 orang itu? Jadi kalimatnya khamsatun laisa lahum sholatun. Ada 5 orang yang sholatnya tidak dianggap. Tidak ada nilai sama sekali. Betapa ruginya. Kita saja berniaga, berdagang, kembali modal saja kita rugi, apalagi memang jelas rugi. Kembali modal saja rugi, apalagi memang kita rugi. Nah, ini tidak dianggap sama sekali, begitu ruginya. Oleh karena itu, bila mana nanti setelah saya sebutkan siapa 5 orang itu dan ternyata itu adalah terjadi pada kita, hentikan. Biar pekerjaan kita selama bulan Ramadan, puasa kita, sholat kita, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah kita, itu kita lakukan benar-benar mendapat penilaian baik dari Allah. Siapa yang 5 orang itu? 1,
al-mar'atu sakhitatu ala zawjiha. Perempuan yang selalu membuat marah suaminya. Wanita yang membuat marah suaminya. Satu contoh, marahnya itu memang keterlaluan dan suaminya hanya dimarahi hanya gara-gara duniawi, umpama belanja, umpama yang biasa 1 juta tahu-tahu hanya ngasih 500 umpama dalam sehari, umpama itu kan urusan duniawi. Sedangkan rezeki seseorang itu dalam setiap hari tidak sama, tidak harus bila mana 1 juta ya 1 juta. Kita ini jadi orang harus fleksibel. Umpama rasa cemburu yang keterlaluan dari seorang istri kepada suami, itu buktikan ini sudah ada janji, sholatnya tidak akan pernah dianggap oleh Allah. Yang kedua, yaitu wal abdul abiqu min sayyidihi hatta yarji'. Seorang hamba sahaya, budak yang minggat dari rumah juragannya sampai dia pulang. Selama dia tidak pulang, masih minggat di mana-mana, itu sholatnya tidak dianggap. Saya dapat menganalogikan, mempersamakan dengan seorang istri yang minggat dari rumah sampai dia pulang. Ini namanya nusyuz. Oleh karena itu orang yang nusyuz pulang dari rumah suaminya, lari umpama, walaupun memang suaminya yang bersalah, dia tidak boleh mengajukan gugatan cerai di pengadilan karena dia nusyuz. Loh, kenapa seketat begitu? Karena memang peralihan hak dan kewajiban sudah ada dari orang tua kepada suami. Jadi itu memang tanggung jawab suami. Kecuali memang satu, suami tidak pernah memberikan belanja, tidak pernah memberikan nafkah zahir batin, umpama. Kalau hanya suaminya keras, manusia itu manusiawi, bisa saja karena faktor himpitan ekonomi, bisa saja karena dia sakit atau yang lain sebagainya. Manakala kita menginginkan seorang pasangan yang betul-betul sempurna, tidak ada di dunia. Semua manusia pasti punya kekurangan. Oleh karena itu, dalam kehidupan berkeluarga itu oleh Allah disebut baju. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu, wanita itu adalah baju bagi kalian wahai laki-laki. Laki-laki itu adalah baju bagi kalian wahai perempuan. Saling menutupi aib masing-masing. Jangan mengikuti hawa nafsu. Calling down. Yang ketiga, wal musarib la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam. Orang yang emosional sampai dia tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari, itu sholatnya tidak dianggap oleh Allah, ibadahnya tidak dianggap oleh Allah. Tapi kenyataan di lapangan sering kita menyaksikan banyak masyarakat yang tidak saling tegur sapa melebihi 1 tahun. 3 hari saja, melebihi 3 hari sudah tidak dianggap sholatnya, apalagi 3 tahun, apalagi 4 tahun. Kadang diajak berdamai, tidak mau berdamai. Kesalahan itu pasti ada. Orang kita hidup di dunia ini tidak mungkin lepas dari cobaan, dari ujian. Disakiti tetangga, disakiti saudara. Ya wajarlah kita marah, emosi, karena kita punya emosi, kita punya nafsu, kita punya perasaan, wajar. Tapi sebisa mungkin kita harus tahu akibatnya. Bila mana itu akan menghabiskan seluruh pahala kita, lebih baik kita sudahi. Jangan memperuncing masalah sampai tidak nyapa lebih dari 3 hari. Siapa lagi? Yang keempat, wa mudminul khamri. Orang yang tidak pernah berhenti minum khamr. Khamr itu sekarang sudah berubah, bukan khamr tapi narkoba. Nah, orang yang tidak pernah berhenti, disuruh berhenti tidak mau, tidak sadar-sadar, itu tidak akan pernah ada, tidak pernah dianggap sholatnya, sia-sia.
Oleh karena itu cepat taubat, sudahi, putus rangkaian teman-teman yang mengajak kita, lingkungan yang mengajak kita untuk merasakan dan menikmati narkoba. Ingat, apa yang dilarang oleh Allah itu bahayanya besar bila mana kita lakukan. Katanya, wah, ada manfaatnya. Betul, ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Cepat taubat. Sehebat apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, tetap akan diterima oleh Allah bila kita bertobat kepada Allah. Begitu indahnya orang yang bertobat kepada Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa itu bagikan orang yang tidak punya dosa sama sekali. Yang terakhir, wa imamu qaumin yusalli bihim wa hum lahu karihun. Dan seorang imam yang bersolat beserta kaumnya, tapi kaumnya itu benci kepada orang itu. Ingat loh, kalau Anda jadi imam, hati-hati. Kalau memang Anda itu memang sudah tidak disenangi, tidak dimaui oleh kaumnya, lebih baik berhenti jadi imam, jadi makmum saja. Apa sih beratnya mundur jadi imam? Kadang ada orang mau jadi imam terus, padahal orang sudah benci, kadang bacaannya sudah tidak fasih, sudah tidak dikehendaki oleh kaumnya. Lebih baik berhenti jadi imam, sama pahalanya, jadi makmum saja. Jadi makmum. Pemimpin itu kalau sudah tidak dikehendaki rakyatnya, berhenti. Jadi jangan tetap memaksakan diri. Sama seperti ini, imam sholat saja, kalau memang sudah tidak dikehendaki oleh makmumnya, itu apalah artinya. Orang yang di belakang grundel, orang yang di belakang merasa berat untuk mengikuti, itu karena hanya takut. Jadi oleh karena itu, dari 5 hal ini, mari kita belajar. Mungkin itu terjadi kepada kita, maka lebih baik sudahi. Karena ini akan menjadi sesuatu yang tidak mengenakan kepada kita, bumerang kepada kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa Anda sempurna dan dinilai ibadah, dan tentunya semoga berpahala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.